Shalom. Shalom. Mari saja kita semua berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan.
aman bila kami senantiasa memuliakan Engkau dan menempatkan Engkau dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat Kau, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, karya-Mu dalam hidup kami. Haleluya.
firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami, biar menjadi seperti tanah yang subur dan menerima kebenaran firman yang mengubah, yang memulihkan hidup kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Hamba yang berdiri di hadapan ini hanya alat-Mu saja. Hamba percaya Tuhan sudah mempersiapkan dan mengurapi, sehingga apa yang keluar dari bibir mulut ini ya Tuhan Yesus, ada pesan-pesan Tuhan yang dapat menguatkan kami, yang memperingatkan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua anak Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk semua. Terima kasih untuk tim pujian dan penyembahan yang sudah melayani kita dengan puji-pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Shalom semua. Shalom. Yang diberkati Tuhan, mari lambai-lambaikan tangan. Haleluya. Dengan lambaian itu saya percaya bahwa kita semua sentiasa diberkati oleh Tuhan. Baik, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk belajar dari satu bahagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Pada minggu lalu ayat ini sudah saya sampaikan menjadi satu ikon untuk kita memilih tema warna ataupun tema pakaian. Dan hari ini saya ingin mengupas lebih lanjut, ya, mengapa bahagian ini kita perlu pelajari. Ya, dan ini ada kaitan, ada kesinambungan dengan apa yang menjadi harapan SIB Sabah pada tahun ini, supaya kita memiliki kehidupan yang serupa dengan Kristus. Baik, mari saya mengajak kita untuk sama-sama membaca 1 Petrus 1:6 hingga ayat yang ke-7. 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ada dua frasa yang saya urut tebalkan di sini. Yang pertama ialah hal itu, dan yang kedua semuanya itu. Jadi ayat ini penting, dan ayat ini ada kesinambungan daripada ayat yang sebelumnya. Oke, kalau kita lihat di dalam bagian ini atau permulaan daripada 1 Petrus 1 ini yang ditulis oleh Petrus ini menyatakan tentang harapan, ya, menyatakan tentang harapan, harapan di dalam Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Apa yang membuat kita bergembira? Ya, ada beberapa perkara yang membuat kita bergembira. Yang pertama, kegembiraan kita itu adalah karena kita ini telah dilahirkan kembali oleh kebangkitannya. Kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Yang kedua, kegembiraan patut dan perlu ada pada kita karena kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan yang ketiga, kegembiraan kita karena kita telah menerima bahagia kekal di sorga, dan kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena kita memiliki iman. Dan inilah yang dinyatakan oleh Petrus di dalam ayat yang ke-6. Bergembiralah
akan hal itu. 4 hal inilah yang akan kita ekspresikan sebagai suatu rasa syukur, rasa gembira dan sukacita kita, karena kita memiliki sekurang-kurangnya ada 4 perkara yang dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Dan kita lanjutkan dalam ayat yang ke-7 itu berkata begini. Maksud semuanya itu adalah baik. Kita kembali kepada ayat yang ke-6 yang berkata begini. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Di balik kegembiraan itu akan ada duka cita yang dinamakan duka cita seketika karena berbagai pencobaan. Dan duka cita ini bukanlah duka cita karena kehilangan orang yang dikasih ataupun duka cita yang biasa, tetapi duka cita itu adalah duka cita yang memiliki sebab, memiliki tujuan, memiliki makna di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di balik senyum dan tawa, ya, di balik kegembiraan itu ada tangisan duka cita. Itu yang saya gambarkan daripada ayat ini. Di balik kegembiraan ada duka cita. Duka cita disebabkan oleh berbagai pencobaan. Jadi dari mana datangnya pencobaan yang membuat kita berduka cita itu? Sekurang-kurangnya ada 3 punca. Yang pertama, puncanya adalah dari luar, ya, dari sekeliling kita. Kayak orang-orang yang ada di luar, di sekeliling kita, atau dari situasi yang kita hadapi, ataupun mungkin ada satu dasar baru atau baru yang telah diwujudkan, yang perlu kita patuhi, yang perlu kita taati, yang perlu kita ikuti, dan banyak lagi. Ini adalah puncak datangnya pencobaan yang pertama. Yang kedua, tidak lain dan tidak bukan, itu agenda iblis, agenda si setan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, inilah akan menjadi pencobaan kepada kita. Dan yang ketiga, puncak daripada pencobaan itu adalah juga dari diri kita sendiri. Ya, mungkin kesilapan masa lalu kita, sehingga akhirnya memberikan risiko ataupun kesan kepada kehidupan kita. Ya, jadi pencobaan ini dikatakan sebagai satu alat uji iman. Ya, alat uji iman. Mari berkata bersama-sama dengan saya, alat uji iman. Ya, kalau di sekolah dia ada satu alat yang digunakan untuk menguji pencapaian mereka, anak-anak sekolah ataupun murid-murid sekolah. Ya, ada pemeriksaan. Jadi itu adalah alat untuk menguji mereka sejauh mana mereka punya progres dalam akademik ataupun dalam pembelajaran. Oke, jadi pencobaan ini adalah alat uji iman agar ada satu hasil yang akan terlaksana. Hasilnya adalah iman yang tulen ataupun iman yang murni. Mari kata bersama dengan saya, iman yang murni. Dalam bahasa Indonesia disebut iman yang murni. Murni maksudnya yang sejati, yang tulen, bukan palsu, ya, bukan palsu. Ya. Pemurnian iman itu sama halnya, sama perkaranya dengan pemurnian emas. Bagaimana emas dimurni itu ada kaitan dengan pemurnian iman. Kalau emas diuji kemurniannya, ketulinannya dengan api. Ya, iman diuji, bukti ketulinannya, kemurniannya, ataupun kebenarannya, kesejatiannya dengan pencobaan ataupun melalui pencobaan. Ya, oke, jadi jangan pandang rendah, pandang remeh setiap pencobaan yang kita alami. Ada maksud, ada tujuan Tuhan di balik semuanya, khususnya untuk
pemurnian iman kita. Baik, jadi hari ini saya ingin membawa kita belajar dari satu topik yang saya namakan pemurnian iman. Bagaimana iman kita itu dapat dimurnikan. Ada beberapa fakta tentang emas. Karena dalam ayat ini dikatakan begini. Maksud semuanya itu, ayat yang tadi kita sudah baca, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Mengapa Petrus mengaitkan ataupun mengambil satu analogi tentang pemurnian iman itu sama dengan pemurnian emas? Ya, mari kita lihat ada beberapa fakta penting tentang emas. Ya, ada beberapa fakta yang berkaitan dengan emas di sini. Oke, kalau kita lihat emas ini pada akhir-akhir ini adalah suatu yang bernilai tinggi. Tidak ada logam yang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada emas. Ya, emas itu suatu yang bernilai. Dan emas ini kalau dalam Alkitab juga menjadi alat kemegahan. Kalau kita lihat benaan-benaan, kalau itu menggunakan emas, berarti itu adalah tempat yang mewah ataupun tempat yang terbaik. Ya, jadi ada beberapa fakta tentang emas. Yang pertama, emas ini telah dijadikan sebagai uang ataupun siling, ya, dijadikan sebagai barang kemas. Itu biasa kan, kita pakai anting-anting, kita pakai cincin, kita pakai apa lagi, kalung ataupun kita pakai rantai dari emas sebagai hiasan sejak zaman dahulu kala lagi. Ya, apabila manusia sudah mulai dalam temadunnya, dia pandai membuat rekod. Yang kedua, emas ini diperoleh dari dalam bumi, dari kerak bumi, ya, dalam bentuk butir ataupun bulir, ataupun dalam bentuk urat batuan, ataupun dalam bentuk bentapan. Dari mana emas itu terjadi? Jadi kalau mau tahu asal usul emas itu terjadi dari mana, itu sebenarnya dari udara, ya, dari atas, dan dia jatuh ke bumi, itu terbentuknya emas. Jadi dia punya cerita kalau mau menyusuri dari mana emas itu terjadi, bagaimana dia terbentuk, itu ambil masa ataupun itu banyak dia punya cerita. Secara ringkas saya boleh katakan bahwa sifat fisikal emas ini adalah berkilat, lembut dan padat. Emas logam yang paling lembut di muka bumi. Kalau dileburkan dia menjadi yang paling lembut, sehingga apabila dia dimampatkan ataupun dilemparkan dengan mampat yang sangat kuat, dia boleh jadi transparan, yang kita boleh nampak orang, ya, karena dia lembut. Ini emas. Itu beberapa fakta tentang emas. Dan emas juga sebagai simbol kemewahan, simbol kekayaan. Saya masih ingat ada kawan kami sekerja juga, dia punya emas di lengan itu. Kalau saya boleh kata dari sini sampai sini berbohong lah itu kan, tidak betul itu. Tetapi sangat banyak. Biasa orang pakai satu saja ataupun paling banyak ada 2 lah. Tapi ini banyak. Kemudian yang di cincin ini tidak cukup 1. Ya, jadi waktu dia buat pembentangan, tangan yang satu yang ada emas itu yang selalu naik. Wah, ini naik, ya. Jadi kami yang berdekatan itu, ini luar biasa juga kan. Ya. Dan dia juga memakai rantai.
yang diletakkan di luar, bukan di dalam baju, di luar. Jadi apa makna itu? Dia menunjukkan bahwa dia memiliki kekayaan, memiliki kemewahan seperti itu, ya. Agak lucu juga, tetapi itulah dia punya identiti yang ditunjukkan. Oke, jadi emas ini simbol kemewahan ataupun kekayaan. Emas unsur yang paling pasif, stabil dan kurang bertindak balas dengan unsur-unsur yang lain. Kalau kita campur dengan apa saja unsur yang lain, dia tidak akan bertindak balas. Kita letakkan dalam air, kalau besi dia kena air, dia akan jadi karat ataupun bertakar. Tapi emas tidak, berapa lama dalam air ataupun dengan benda yang lain dia tetap berkilau. Oke? Emas satu-satunya unsur yang tidak larut dalam asid nitrik. Logam lain seperti tembaga ataupun silver, logam-logam lain ini akan bertindak balas dengan asid, tetapi dia tidak. Semakin dia dicelupkan dengan asid, dia akan semakin berkilau. Ya, asid nitrik adalah larutan yang digunakan untuk menentukan ketulinan emas. Jadi kalau kamu mau pastikan emas itu benar-benar emas ataupun palsu, ambil asid nitrik, masukkan dia di sana. Kalau dia jadi kabur, berarti itu bukan emas betul. Ya, tapi kalau dia tetap berkilau, itu emas yang betul. Ya. Emas dalam industri modern sebagai penebat untuk haba dan elektrik. Okay. Emas juga tidak bertindak balas dengan udara, kelembapan dan agen hakisan yang kuat. Seperti yang saya katakan tadi, emas tulen disebut sebagai 24 karat. Hari ini kita belajar tentang emas, ya. Okay. Tidak apa-apa juga kan sekali-sekala belajar tentang emas. Okay. 24 karat tidak mempunyai rasa dan bau. Okay. Dan emas juga emas tulen adalah berwarna kuning metalik, warna kuning metalik. Emas digunakan secara meluas di seluruh dunia sebagai suatu tambatan untuk mata uang. Jadi jumlah emas yang disimpan dalam bank negara sama jumlah dengan nilai uang kertas yang dicetak atau digunakan dalam urusan harian. Bayangkan sekali, itu ya. Emas tulen adalah sangat lembut, digunakan seharian dan biasanya dialoikan dengan logam lain untuk menjadi dia lebih keras. Jadi kalau menjadi lebih keras, dia akan dialoikan atau digabungkan dengan ada logam lain. Kandungan emas dalam alloy diukur menggunakan karat. Jadi kalau orang tanya berapa karat, itu dia punya nilai unit ukurannya. Oke. Baik, takat lebur bagi emas, takat lebur yang boleh dididihkan sehingga lebih daripada 1000 derajat Celcius. Kalau air yang masak di rumah itu kan, itu dalam 100 derajat saja. Bayangkan emas, digandakan dia punya leburan, dia punya kepanasan itu sampai 1000 derajat Celcius. Emas merupakan pengalir haba dan elektrik yang baik dan tidak dipengaruhi oleh udara kebanyakan ejen unsur-unsur yang lain. Salomo yang terakhir, Salomo di dalam pemerintahannya, dalam keagungannya menghiasi istana dan kerajaannya dengan emas. Kalau kita membaca alat-alat di rumah Tuhan, itu dibuat daripada emas. Oke, itu sepintas lalu tentang fakta emas. Logam emas ini dimurnikan ataupun diproses dengan dua cara. Satu secara tradisional, yang kedua itu secara modern. Jadi kalau secara tradisional, kalau mereka ambil itu dari dalam tanah, mereka akan gunakan satu yang dinamakan dulang seperti periuk, itu kan mereka akan ayak dan itu bercampur dengan air, bercampur dengan tanah, kemudian air itu akan melarutkan bahan-bahan yang lain, yang tinggal itu akhirnya adalah emas. Ya, kemudian setelah itu emas tadi itu dicampur dengan satu bahan kimia yang dinamakan merkuri. Jadi ini adalah jenis raksa yang bahaya.
bahaya untuk kesehatan. Ada risiko kalau menggunakan merkuri ini, dia akan boleh menjejaskan kesehatan kita, ataupun kesehatan pengguna. Tetapi itulah cara tradisional untuk mengasingkan bahan-bahan daripada yang melekat pada ketulan emas itu. Cara yang kedua adalah secara modern. Ini cara modern itu lebih canggih. Cara modern itu menggunakan pelarutan dengan bahan kimia juga, tetapi dibakar dengan suhu yang tinggi, terutama ketika dalam proses peleburan dan pemurnian. Saya tunjukkan beberapa gambar di sini. Yang pertama ini adalah emas yang dinamakan urat emas. Urat emas yang ada pada permukaan batu ataupun bahan-bahan lain. Kemudian apabila diambil, dia akan menjadi ketulan yang bercampur-campur dengan bahan yang lain. Kemudian ini akan dilarutkan dengan larutan tadi yang seperti saya kata, dan dia akan terasing dan akhirnya akan menjadi ketulan emas. Masih ada bahan-bahan lain yang bercampur di sini. Tetapi bagian ini dia akan dileburkan, dia akan dipanaskan, dan pemanasannya akan menjadikan yang muncul itu adalah emas tulen. Tidak ada campuran logam-logam yang lain. Dia adalah emas bersih, emas yang murni. Dan emas murni ini boleh dijadikan apa saja. Dia boleh dijadikan jongkok, dalam bentuk cube begini, ataupun boleh jadikan siling ataupun alat-alat seperti ini dan disimpan. Kemudian dia boleh dijadikan perhiasan seperti ini. Waktu saya bertugas di Kunang dulu, saya perhatikan banyak ibu-ibu yang selalu dengan hiasan rantai emasnya besar-besar. Jadi saya sempat bertanya, kamu tidak takutkah kalau ada orang yang merompakkah ataupun meragutkah? Jadi mereka itu pakai di tempat yang tidak berbahaya saja. Jadi saya sempat bertanya, mengapa kamu suka beli emas? Mereka katakan bahwa emas ini ada nilai tinggi. Ketika kami tidak cukup uang ataupun ada keperluan yang lain, mereka akan gadai jual emas dan dia akan tukar jadi duit. Kalau ditukar, kalau duit itu disimpan, boleh saja habis bila-bila kata mereka. Jadi bagus simpan dalam bentuk emas, bila-bila diperlukan boleh dijual, boleh digadaikan untuk ditukar uang. Jadi tidak heranlah bahwa emas ini merupakan satu jenis logam yang bernilai tinggi. Nilainya tidak akan jatuh, tidak akan menurun. Kadang-kala boleh turun juga lah, tetapi dia masih dianggap stabil berbanding dengan yang lain. Seperti emas, kata firman Tuhan. Seperti emas, iman kita juga perlu dimurnikan. Dan alat pemurniannya seperti yang saya katakan tadi adalah pencobaan untuk pemurnian iman. Alat pemurniannya adalah pencobaan. Mari kita pahami sejenak, iman itu apa, mengapa, dan bagaimana hasil proses pemurniannya. Mari kita lihat ini. Iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, kata firman Tuhan dalam Ibrani 1 ayat 1. Dia adalah dasar dan bukti. Dasar sesuatu yang kita harapkan, bukti sesuatu yang kita tidak lihat. Iman, saya boleh simpulkan begini, iman itu adalah keyakinan seseorang kepada satu-satunya Allah yang benar, Allah yang sejati. Sebenarnya ada Allah yang tidak sejati, kan? Meskipun tidak pernah melihatnya. Kita tidak pernah lihat Allah, tetapi kita yakin, kita percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud.
kita yakin ya bahwa Allah itu ada melalui apa yang telah diciptakannya. Keyakinan inilah yang kita sebut sebagai iman. Ya, sebagai iman. Jadi iman itu adalah tanda pemilikan Allah yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dia ada tanda. Kalau Allah melihat di setiap kita ada iman, ya, ada iman akan Allah, akan Dia, bermakna kita itu adalah milik Allah. Ya, kita adalah kepunyaan Dia. Jadi iman ini sebagai tanda pemilikan Allah yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan iman juga sebagai kunci. Saya boleh katakan ini sebagai password. Oke. Kalau di belakang sana dalam kita punya komputer tuh, kalau selain daripada si buah ataupun si buah, tidak ada yang boleh masuk tuh komputer, sebab dia ada password. Kecuali kita tahu password, baru kita boleh masuk dan baru kita boleh menggunakan alat itu. Jadi iman ini saya gambarkan sebagai kunci untuk kita masuk dalam satu rumah, satu ruang, ataupun boleh digambarkan sebagai password untuk kita, untuk mengizinkan kita masuk di dalam satu tempat. Kalau kita menyewa sebuah hotel, kad yang kita gunakan itu kita sentuh saja dengan dia punya sensor, sentuh baru dia boleh buka. Jadi kad itu adalah password ataupun kunci untuk kita boleh membuka. Bagi iman percaya kita sebagai orang percaya, orang Kristen, iman itu adalah kunci untuk masuk pintu keselamatan. Ya, iman itu adalah kunci ataupun password untuk masuk pintu keselamatan. Mari kita kembali tentang seorang tokoh iman yang telah melalui proses pemurnian iman. Tadi saya sudah jelaskan apa itu iman, ya. Dan yang berikut ini kita melihat beberapa tokoh yang diceritakan dalam Alkitab yang telah mengalami proses pemurnian iman. Dan satu orang yang kita kenal ini adalah Ayub sendiri. Ya. Dalam Ayub pasal 23 ayat 10 dia berkata begini. Karena ia tahu, Allah tahu jalan hidupku. Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Apa yang diungkapkan? Timbul seperti emas. Ada maksud apa yang diungkapkan oleh Ayub di sini. Ayub paham dan dia tahu bahwa proses pemurnian itu adalah sesuatu yang baik, meskipun itu sangat menyakitkan. Seperti emas. Kalau emas ini boleh bercakap, ketika dia dileburkan, ketika dia dipanaskan, dia akan meraung-raung. Ya, dia akan meraung-raung. Sedang kalau kita urut sedikit saja, sentuh tangan. Ya, kalau Brother Daniel tuh dia sudah tahu dia punya urat di mana, dia sentuh saja itu, walaupun tidak kuat, kita akan meraung, kita akan berteriak-teriak kesakitan, kan? Ya. Jadi emas ketika dia diproses, ya itu suatu yang begitu menyakitkan. Tetapi ketika dia melalui proses itu, akhirnya apa yang menjadi hasil, suatu yang bernilai tinggi, suatu yang sangat berharga. Jadi Ayub ketika dia memberikan satu gambaran, ya, Ayub menceritakan suatu gambaran tentang pengalaman dari ujian hidupnya yang dia alami sebagai proses seperti pemurnian emas. Dan dia juga sadar bahwa kehidupan ini adalah penuh dengan misteri, penuh dengan tanda tanya, ya. Tidak tahu, ya, apa yang perlu dilakukan. Oke, dia seakan-akan melihat ataupun dia akan seakan-akan memberikan gambaran
ketika dia mengungkapkan hasrat, keinginan atau permohonannya kepada Allah, seperti Allah itu diam dan sedang perhatikan. Seperti Allah itu peluk tubuh dan lihat saja. Tadi pagi waktu saya sedang bersedia-sedia untuk ke gereja, saya berpikir apa baju yang saya mau pakai. Jadi saya pegang baju ini. Kalau kamu lihat baju ini pertama kali dipakai, bukan promosi ya. Baju ini saya tidak tahu apa dia punya bentuk-bentuk yang ada di sini. Kalau baju kamu itu kan boleh nampak ada bunga, kan? Ada garis-garis yang lurus, ya diatur dengan baik. Tetapi ini baju macam berserabut, ya, tidak teratur. Tapi orang yang buat ini saja yang paham lah, sebab dia ada jiwa seni kan, dia paham apa maksud yang dia buat ini. Jadi waktu saya ambil baju ini dan juga menyenerika baju ini, lalu ada di dalam hati saya muncul, dalam pikiran saya, ketika Ayub hadapi pergumulan yang berat, seperti gambaran inilah pikiran Ayub. Pikiran yang berserabut, pikiran yang tidak ketentuan. Jadi itu yang muncul dalam hati saya ketika saya sedang siapkan baju ini. Saya bilang, oh ini satu gambaran, ini satu message yang memberikan suatu gambaran pengalaman daripada kehidupan Ayub. Ketika dia hadapi pergumulannya, dia begitu berserabut sekali. Ada yang pakai pakaian yang berserabut seperti saya ini di kalangan kamu. Tadi kami tengok-tengok ketika di bilik doa, yang lain berserabut juga, tapi masih tersusun dengan baik. Ya, oke. Jadi Ayub seperti itu. Ya, dia menyadari bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, seperti Tuhan itu tidak ada, tidak menjawab. Ya. Malah datang lagi dia punya sahabat, kawan-kawannya, ya, yang mengatakan bahwa semua itu adalah hukuman dari Allah. Jadi kalau begitu kutuklah Allah, kan? Tetapi apa yang Ayub katakan di sini? Dia katakan, hai Elifas, ya, hai Bildad dan juga Zophar, sekalipun aku tidak mampu menemukan hadirat Allah, aku yakin Dia hidup dan mengetahui jalan hidupku. Inilah yang dinamakan iman. Ayub tahu bahwa apa yang sedang dihadapi, dia yakin bahwa Allah tahu jalan kehidupannya. Allah tahu jalan yang kutempuh, katanya. Aku percaya kepadanya, kepada Allah. Setelah ujian ini berlalu, Dia akan membenarkan aku, sebab Dia tahu bagaimana aku hidup di hadapannya. Aku akan timbul seperti emas yang sudah teruji oleh api pencobaan. Aku bersaksi bahwa aku menuruti jalannya, dan firman-Nya aku simpan dalam hatiku. Dalam ayat 8 dan 12 daripada ayat 23 tadi. Inilah keyakinan iman Ayub. Meskipun menghadapi penderitaan, kisah penderitaan Ayub ini dimaksudkan untuk mengajar kita bahwa selalu ada rencana yang terbaik di balik setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan kepada kita. Tuhan ataupun Allah tidak merencanakan pencobaan, tetapi yang merencanakan pencobaan itu adalah iblis. Allah menggunakan setiap pencobaan yang dilakukan oleh iblis itu sebagai satu alat uji untuk menentukan kemurnian, ketulinan iman kita. Hidup kita ini ibarat emas dan begitu berharga di mata Tuhan. Jika Tuhan membakar hidup kita, Dia tidak bermaksud untuk menghancurkannya, tetapi sebaliknya, Dia ingin menjadikan kita memiliki kualiti iman.
yang teruji, quality iman yang murni, quality iman yang teguh, sebuah kehidupan yang dikatakan tanpa celah di hadapannya. Tadi kita menyanyikan beberapa pujian atau penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, ketika kita dapat melalui semua pencobaan yang kita hadapi ini, kita adalah orang-orang yang disebut pemenang. Ya, lebih dari, bukan pemenang, lebih daripada pemenang. Yang menang itu ialah Yesus. Dan kita lebih daripada pemenang. Yang menderita itu Yesus. Dia menang atas penderitaan itu. Tetapi kita lebih daripada pemenang. Yesus menang, kita lebih daripada pemenang. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ujian ataupun pencobaan yang sedang kita hadapi saat ini tidak mungkin seperti Ayub, tidak mungkin seperti itu, atau tidak mungkin juga seperti yang dihadapi oleh 3 pemuda Israel yang disebut Sedrak, Mesak, dan Abednego yang dilemparkan dalam perapian bernyala-nyala. Tidak mungkin seperti itu. Mungkin kita punya ujian untuk memurnikan iman kita adalah penyakit. Seperti Paulus, dia ada satu penyakit yang dia selalu minta supaya Tuhan sembuhkan. Tetapi ternyata Tuhan kata, ya, penyakit itulah yang membuat nama Tuhan dimuliakan. Jadi laluilah, hadapilah, alamilah. Kalau tidak, sembuhkan dia. Hari-hari ini, inilah keadaan yang kita hadapi. Usia yang semakin meningkat, kita akan hadapi pencobaan ataupun ujian dalam bentuk penyakit. Mungkin kita hadapi ujian tentang keperluan dalam kehidupan kita, ekonomi, ya, keperluan keuangan. Mungkin kita akan hadapi konflik dan ataupun sedang hadapi konflik dengan orang lain. Saya masih ingat dalam beberapa tahun yang dulu, ini sudah cerita lama, sebagai untuk mendahulukan saja. Orang menganggap kami itu tidak betul. Saya tidak boleh kata sesat, tapi tidak betul lah, ya. Sehingga ada yang mengatakan, janganlah kamu bergaul dengan mereka, janganlah kamu bersama dengan mereka, ya. Jangan dekati mereka. Itu sampai juga di telinga kami. Tetapi kami lalui saja kehidupan itu seperti biasa, tanpa ada perasaan marah, tanpa ada perasaan mau membenarkan diri, ya. Kita lalui saja, sebab kita paham bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar seperti yang kita pahami. Kita lalui saja, dan dari situ kita mau betulkan mana yang dalam hal yang tidak betul. Seperti itukah yang kita hadapi pada hari-hari ini? Atau ada hal-hal yang lain? Mari ingat bahwa iman kita diuji melalui pencobaan, melalui ujian-ujian, sehingga akhirnya iman kita seperti emas murni, diuji dengan banyak, dan itu akan menyebabkan akhirnya emas itu akan menjadi bertambah nilai, bertambah harga, ya. Iman yang murni perlu diuji kemurniannya melalui banyaknya pencobaan dan juga duka cita yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekurang-kurangnya ada 3 hasil daripada pemurnian iman yang saya catatkan daripada 1 Petrus 1 ayat 6 hingga yang ke-7. Yang pertama, hasil daripada pemurnian iman itu akan wujud, akan ada iman yang disebut tahan uji. Ada iman yang teguh. Emas tahan dibakar dalam suhu kepanasan yang tinggi, dalam tempo yang agak lama. Walaupun itu
mungkin menyakitkan kalau itu perasaan manusia, untuk menghilangkan semua kekotoran. Ketabahan menghadapi setiap pencobaan itu akan menghasilkan iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tahan. Dalam Daniel 3:26 hingga ayat yang ke-27, mengapa 3 pemuda Israel ini, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak melarikan diri, mereka tidak bersembunyi ketika mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, karena mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Karena mereka memiliki iman yang sudah diuji, yang kuat, ya, yang tahan, dan mereka melalui proses itu sekali lagi, sehingga kita berkata tidak ada sehelai rambut mereka yang terbakar hangus, tidak ada bau bakar. Ya. Beberapa hari lalu saya coba menyalakan gas, dapur gas yang bukan yang biasa lah, yang manual, yang digunakan untuk memasak benda-benda yang besar. Saya coba nyalakan, sekali dia meletup, habis terbakar, habis bulu-bulu di tangan ini terbakar, sehingga seperti bau binatang yang dibakar. Ya, tetapi gambaran yang diceritakan oleh Alkitab tidak ada sehelai rambut pun, sehelai bulu pun yang terbakar. Ini adalah hasil daripada pemurnian iman, iman yang teruji, iman yang teguh. Yang kedua, apa yang kita dapat pelajari daripada 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, akan ada iman yang berharga, iman yang bernilai tinggi. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan Yesus, tidak berkenan kepada Allah tanpa iman. Iman kita berharga di mata Tuhan Yesus. Dengan iman seorang dapat diselamatkan, kata firman Tuhan. Dia adalah gambaran emas, sejenis logam yang bernilai tinggi, berharga, sebagai lambang kemewahan setelah melalui berbagai proses pembakaran. Yang terakhir yang saya kongsikan di sini, apakah hasil daripada pemurnian iman? Akan ada iman yang tidak mudah dipengaruhi. Iman seperti halnya emas tidak boleh bersatu dengan logam yang lain, tidak boleh disatukan. Semasa pemanasannya unsur kimia yang ada akan lebur, akan hilang. Ya, tiada satu pun yang akan melekat kepadanya. Iman seperti inilah yang kita harapkan ketika kita hadapi berbagai cabaran atau berbagai cobaan, ujian. Iman seperti inilah kita harapkan ketika kita berada di luar, apapun yang akan menggoda, mempengaruhi kita, kita tetap memiliki iman yang tidak mudah dipengaruhi. Seperti yang dikatakan oleh pastor sebelum ini, dan saya selalu ingatkan kepada anak-anak murid, SY, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Inilah iman yang tidak mudah dipengaruhi, meskipun ada tawaran-tawaran yang lain dari dunia ini. Saya ingat waktu saya dulu di maktab perguruan, saya punya bapak angkat itu adalah orang Melayu dari Negeri Sembilan. Ya, juga pernah tawarkan, dan beberapa ustadz yang lain bersama dengan dia untuk menawarkan, ya, supaya bersama-sama dengan mereka, ya, dan mengucapkan dua kalimat itu, ya. Tetapi karena kita memiliki iman yang sudah terbentuk dari kecil, percaya kepada Tuhan Yesus, itu membuat saya tidak tunduk dan tidak tergoda dengan apa yang mereka katakan. Kalau kamu sudah jadi seperti ini, kata mereka, kamu akan dapat ini, kamu akan diberikan ini dan sebagainya. Itu tawaran-tawaran. Ya. Tapi kalau kita memiliki iman yang tidak boleh melekat kepadanya godaan-godaan yang lain, kita akan tetap berdiri teguh dan kuat dan tidak akan mudah dipengaruhi. Iman yang dewasa, iman yang matang, ya,
tidak mudah dipengaruhi atau digoda oleh kenikmatan duniawi. Meski kita boleh jatuh ya di dalam godaan, tetapi kita tidak tinggal di dalam godaan itu. Kita ada jalan untuk kembali kepada Tuhan. Ya, siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Ya, tapi kita tidak tinggal di dalam kejatuhan. Kita kembali. Siapa di antara kita yang tidak pernah bimbang? Kita tidak akan tinggal terus dalam kebimbangan, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Inilah iman yang tidak mudah dipengaruhi. Dalam Matius 26 ayat 33 hingga 35. Mari kita sama-sama lihat ini. Dalam Matius 26. Saya minta kalau ada yang boleh membacanya. Boleh ditampilkan? Oke, mari kita baca bersama. 2, 3. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Lanjutkan. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ini ada suatu pengakuan iman, tetapi akhirnya pengakuan iman itu telah tercundang, tetapi dia kembali lagi untuk membawa imannya kepada posisi yang betul. Kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau saat ini iman kita sedang dimurnikan, kalau waktu ini, ketika ini kita punya iman sedang dimurnikan, ya, sedang dimurnikan dengan berbagai masalah, dengan berbagai cemaran ataupun pergumulan, tabahlah menghadapinya. Ujian Tuhan bukan untuk menghancurkan hidup kita. Sebaliknya kita sedang diproses supaya menjadi seperti emas murni, berharga, bernilai tinggi, tahan dan tidak dicemari dengan pengaruh duniawi. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita bersama. Saya minta pujian dan penyembahan untuk tampil. Akhir daripada proses itu, Yesus berkata, syabas anakku, engkau lebih dari pemenang. Terimalah kehormatan dan kemuliaan kekal. Ini yang kita rindukan ketika kita tabah, ketika kita bertahan, ketika kita setia, ketika kita teguh, berpegang teguh pengharapan kita kepada Yesus. Sehingga Yesus berkata, syabas anakku, engkau lebih dari pemenang, dan terimalah kehormatan dan kemuliaan kekal. Saya mengajak kita untuk berdiri. Mari sama-sama kita mau ungkapkan Ayub 23 ayat 10 sebagai satu komitmen iman kita di hadapan Tuhan. Seperti Ayub berkata, 2, 3. Allah tahu jalan hidupku. Seandainya Allah memuji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi, Allah tahu jalan hidupku. Seandainya Allah memuji aku akan timbul seperti emas. Hidup kita bukan emas, tetapi lebih berharga daripada emas, lebih berharga dari permata. Kata satu lagi. Jadi saudara dan saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita taat dan setia menghadapi ujian iman kita,
adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk membawa suatu pujian lebih dari emas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami pada hari ini. Dan inilah kerinduan kami bersama. Kami memiliki ketabahan dalam Engkau mengizinkan kami melewati setiap ujian pemurnian iman kami. Mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit sebagai satu ujian iman mereka, Tuhan tambahkan, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Jemaat Tuhan yang ada pergumulan yang berkaitan dengan keluarga, anak-anak dan kehidupan masa depan mereka, Tuhan tambahkan, teguhkan hati mereka untuk hadapi semua ujian iman. Tuhan, kami yang ada konflik ataupun
di tempat belajar, di sekolah. Tuhan, Engkau teguhkan, kuatkan kami menghadapi semua ujian. Bahkan dalam pelayanan kami yang Tuhan percayakan, Tuhan teguhkan, Tuhan beri kami kekuatan untuk melalui semuanya, sehingga ketika kami dapat melewati semua pergumulan, semua pencobaan dan ujian ini, kami akan tetap berkata seperti Ayub, kami akan timbul seperti emas yang sudah diuji di dalam api pencobaan, diuji di dalam semua pergumulan hidup kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini doa yang kami naikkan, kami panjatkan segala ucapan syukur hanya